Halo Sobat Herbalisme, salam menanam, salam semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial cara membasmi leaf miner, hama perusak daun. Nah, salah satu hama yang sering menyerang sayuran, daun atau buah pada pertanian itu ialah hama leaf miner. Hama yang satu ini sangat khas. Daun yang terserang akan memperlihatkan jejak seperti jalan atau aliran sungai di permukaan daun. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan cara sederhana yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk membasmi hama leaf miner ini. Nah, ini adalah contoh atau sampel tanaman basil yang diserang hama leaf miner. Jadi ini saya kemarin membibitkan tanaman basil dari biji dan ini usia sebulan. Tak taunya diserang leaf miner, ada bercak-bercak daun gitu kayak jalanan sungai gitu. Hama leaf miner ini memang tidak menyebabkan kematian, tapi pada skala tertentu dapat menurunkan hasil panen serta menurunkan kualitas tanaman juga. Kurang bagus saja kalau daunnya banyak jejak sungainya gitu. Namun sebelum ke tutorial cara membasminya, cara mengatasinya ya, kita wajib mengetahui dulu apa itu hama leaf miner. Hama ini bersumber dari lalat. Ya, dari lalat, larva lalat Agromyzidae. Larva lalat ini hidup dan menggerogoti jaringan daun pada tanaman. Jadi singkat cerita, lalat jenis Agromyzidae ini numpang bertelur pada daun. Kemudian telurnya menjadi larva dan larva itulah yang merusak daun. Larva tersebut menggerogoti jaringan daun sampai meninggalkan jejak seperti sungai. Sebenarnya jejak tersebut tidak berada di permukaan, melainkan berbentuk terowongan atau di bawah permukaan daun. Larva tersebut berasal dari lalat betina yang menyimpan telur pada daun. Lalat betina biasanya memotong dan menyayat permukaan daun yang akan dijadikan tempat bertelur. Jumlah telur yang biasanya disimpan lalat tersebut bisa mencapai angka 250 butir. 250 butir telur di bawah jaringan epidermis daun. Wow, banyak sekali ya. Ratusan telur tersebut menjadi larva pada usia 10 hari. Cepet banget kan? Pengkerusakan pun dimulai. Ratusan larva itu mulai mencari makan dengan cara mengunyah jaringan daun yang kemudian kita lihat seperti jejak sungai. Setelah mencapai waktu 2-3 minggu, mereka terjun bebas ke tanah dan mencari atau membuat lubang sedalam 1-2 inci untuk bertapa sebagai kepompong. Mereka bertapa di dalam tanah selama kurang lebih 15 hari. Setelah itu mereka menjadi lalat dewasa. Ada juga yang mati gara-gara keinjek sama pemilik kebun. Cuma kalau yang ini kan aku di dalam box nanamnya, jadi nggak keinjek. Jadi mereka aman bertapanya. Ketika tanaman terserang hama leaf miner, cara untuk membasmi atau mengendalikannya ada beberapa alternatif. Kalian bisa memakai cara-cara brutal seperti memakai sabun dan sebagainya. Bisa juga memakai cara yang lebih asik, yaitu memakai racun organik, misalnya menggunakan minyak mimba. Tapi sayangnya minyak mimba pada aplikasinya banyak juga yang digabungkan dengan sabun cuci. Bingung kan? Selain cara itu, kalian juga bisa memakai racun atau insektisida berbahan aktif abamectin, atau bisa juga memakai petrogenol. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk membasmi hama leaf miner. Yang pertama adalah menanam pada lokasi yang tidak berdekatan dengan tanaman inang. Kenapa? Tanaman inang yang telah terinfeksi hama leaf miner sangat mungkin menularkan hama tersebut ke tanaman lain. Karena itulah kita harus menjaga jarak tanaman dan menjauhkan tanaman budidaya kita dari tanaman inang tersebut sebelum permasalahan hama teratasi dengan baik. Dengan demikian penularan hama leaf miner tidak akan terjadi.
Jadi kalau ini basil saya itu berdekatan dengan tanaman thyme saya. Saya harus ikhlas itu thyme juga ikut kena hama leaf miner karena lokasinya sangat berdekatan. Yang kedua adalah pemberian pupuk. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan dengan berimbang guna mengurangi resiko terpapar hama leaf miner. Kadar pupuk nitrogen yang berlebihan justru akan membuat tanaman menjadi lemah dan rentan terserang hama serta penyakit. Sebaliknya, pemberian pupuk kalium dalam jumlah yang cukup akan membuat tanaman semakin sehat dan kuat terhadap serangan hama. Nah, yang ketiga itu tidak menanam di area bekas tanaman inang. Jika lahan pertanian tidak dibersihkan secara tepat pasca panen, maka akan menyisakan bibit-bibit hama pada tanaman yang terinfeksi dan masih mungkin untuk kembali berkembang biak. Demi menghindari hal demikian, ada baiknya kita tidak lagi menanam di area bekas tanaman inang tersebut. Jadi saya tidak akan menggunakan tanah ini lagi. Setelah ini teratasi, tanah ini akan saya buang. Cara yang keempat adalah menggunakan pestisida. Sampai saat ini penggunaan pestisida dianggap sebagai salah satu langkah pembasmian hama leaf miner yang ampuh dan tepat. Namun dalam menggunakan pestisida kita harus bijaksana agar tidak terlalu berlebihan atau juga kurang. Penggunaan pestisida dengan sembarangan dapat memicu hama menjadi resisten. Saya skip langkah ini karena saya tidak menggunakan pestisida. Yang kelima adalah melakukan rotasi tanaman. Rotasi atau pergantian tanaman juga sangat membantu kita dalam mengolah lahan pertanian, utamanya untuk memutus rantai populasi hama leaf miner. Lakukan pergantian tanaman dengan jenis yang berbeda selepas panen. Terus yang keenam itu kita harus menjaga kebersihan lahan. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan lahan pertanian, karena tempat yang kotor adalah sarang berkumpulnya berbagai hama serta penyakit. Terlebih lagi dengan keberadaan gulma yang sangat mengganggu. Biasanya pula gulma ini sering dijadikan tempat berkembang biak yang ideal bagi banyak hama. Nah, langkah sederhana yang saya gunakan adalah memangkas daun yang terinfeksi. Cara ini dapat kalian terapkan untuk mengatasi serangan hama ini. Adalah dengan memangkas daun yang telah terinfeksi hama leaf miner. Semakin cepat penanganan, maka semakin besar pula kesempatan untuk menyelamatkan tanaman tersebut. Langkah selanjutnya setelah memangkas daun-daun tersebut adalah membakarnya agar hama leaf miner ikut mati dan tidak kembali lagi.
Tapi kalau membakarnya kan sayang. Kebetulan yang diserang ini adalah tanaman basil, bisa dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi masakan. Kalau saya nggak membakarnya, tapi saya makan, saya masak dulu biar hamanya mati terus masuk ke perut saya, tapi dia udah mati. Jadi caranya cukup mudah. Daun-daun yang terinfeksi tadi kita ambil saja, kita potong semua, kita pangkas semua tanpa ampun. Kalaupun hanya menyisakan daun kecil yang berada di pucuk, it's okay, nanti dia akan tumbuh lagi jadi gede. Tapi yang bawah, bagian daun-daun bawah itu kita habiskan saja, kita hajar semuanya biar nggak ada lagi bercak-bercak daun di situ. Daun yang masih sehat kita sisakan, yang pucuk-pucuk, tapi yang lain kita basmi aja untuk mempersempit ruang gerak hama leaf miner tersebut. Saya menggunakan metode yang ini karena ini metode darurat atau hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan. Jangan lupa hati-hati dalam memetik, jangan sampai tangan kita terkontaminasi dengan daun yang masih segar. Jadi hati-hati banget waktu mengambil daun-daun yang terinfeksi. Selanjutnya jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah kita memegang daun yang terinfeksi hama leaf miner ini, karena takutnya masih banyak hama yang menempel di tangan kita dan kita memegang tanaman lain. Nah itu jadinya berabe kan, malah nular ke tanaman lain. Jadi cuci tangan pakai sabun. Nah demikianlah cara mengatasi hama leaf miner yang paling sederhana pada tanaman kalian. Semoga dengan bertambahnya informasi ini kalian dapat segera memulihkan lahan pertanian yang telah terserang hama leaf miner. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat menanam, selamat berjuang, selamat mencoba, pokoknya terus menanam ya. Sampai jumpa di video berikutnya.